Sekarang gini, secara logisnya, mereka itu pasti berbentuk IO itu banyak sekali orang-orang ataupun bentuk perusahaan yang dikaitkan. Kemudian kalau misalkan itu nggak beres, aplikasinya bubar ataupun rugi, nah kalian bisa nih lapor nih tentang aplikasi A. Nah, maka laporan kalian itu jelas nggak bakal ditindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Realitas Show Raden Ade. Kali ini saya ingin memberikan suatu pembahasan mengenai dunia bisnis digital. Seperti saya yang kemarin yang saya problemkan itu, kebanyakan bisnis di dunia lapangannya, karena digital ini kan era-era baru nih, era sesudah tahun 2010-an lah, itu sudah mengenal tentang dunia bisnis digital. Baru beberapa bulan ini saya mempelajari gitu ya, beberapa macam-macam dari bisnis digital tersebut, cara produk mereka gimana, cara pemasaran mereka gimana, cara inovasinya mereka itu gimana, dan juga cara penangguhjawaban serta keuntungan dari bisnis digital itu ya. Nah, saya beberapa melihat dari proyek-proyek para IO itu yang sudah membuatkan suatu tim orang yang kreatif. Nah, memang untuk cara kerjanya itu ya hampir sama dengan bentuk kerja di lapangan juga. Bedanya kalau misalkan di lapangan kan kita setiap ada konsumen, setiap ada pelanggan, setiap ada partner gitu ya, kita langsung bertemu, langsung kita dijadikan suatu tempat meeting, kemudian kita langsung sharing, dimana hasilnya nanti akan ketahuan. Bedanya kalau di bisnis digital ini, mereka itu punya target pasaran yang sangat luas, sehingga pasaran mereka itu langsung bisa ke personal setiap orang gitu, setiap user yang sudah memiliki HP itu sudah masuk ke pasarnya mereka gitu. Cara pasar itu memang baik, memang cepat ya, karena pengenalannya pun bisa langsung otomatis seluruh Indonesia gitu, ataupun bisa sampai menjangkau ke luar negeri juga ya. Cuma kan masalahnya begini, yang jadikan suatu permasalahannya itu kan di dunia digital itu mempunyai suatu platform berbentuknya aplikasi. Yang dijadikan masalah itu adalah suatu penangguhjawabannya. Nah, kebanyakan saya lihat juga dari kawan-kawan saya, dari orang-orang yang saya kenal gitu, mereka pernah terjadi suatu kasus di dunia online karena memberikan suatu investasi, kemudian ujuk-ujuk investasinya itu menghilang gitu. Jenis investasi penipu seperti itu ya, investasi bodong. Jadi kan jelas setiap bentuk digital itu mengandung suatu platform. Setiap platform itu bentuknya suatu aplikasi yang kapan-kapan bisa dihapus dan kapan-kapan juga bisa diberikan maintenance ataupun gangguan seperti itu ya. Itu kan bentuknya aplikasi. Di situ kan nggak jelas penanggung jawabannya siapa. Oke, sekarang nih, aplikasi tersebut atau suatu platform tersebut dia sudah berbentuknya profesional. Dia mempunyai mitra partner bisnis banyak. Kemudian dia juga sudah ada legalitas dari OJK. Kemudian juga dia berbentuk IO dari beberapa perusahaan mereka kerjasamakan gitu ya. Oke, ini udah valid banget itu di dunia digital seperti itu. Nanti kan kendalanya seperti ini, mereka membuat IO atau membuat platform seperti itu kan pasti mereka itu ingin meraih keuntungan dari platform tersebut, dari aplikasi tersebut. Nah, mereka apalah, mereka menawarkan beberapa produk seperti bentuknya investasi ya, terus bentuknya ada lagi yang patungan online, ada lagi bentuknya yang pinjaman juga, ada lagi bentuknya memberikan modal terhadap UKM, ada pun bentuknya ibaratnya menjanjikan suatu asuransi. Oke lah, itu produk-produk mereka ya.
Yang dijadikan masalahnya itu bukan masalah produk. Aplikasi itu sangat rentan. Kenapa? Karena tidak ada suatu bentuk fisik yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika IO-nya tersebut, ibaratnya nih, dia sudah menerima dana-dana dari banyak penduduk Indonesia itu, kemudian dia sudah memegang dananya, kemudian mereka gali ya, mereka golang ke dunia investasi, kan pasti ke suatu pekerjaan, pasti ke sesuatu project gitu ya. Ibaratnya di dunia IO-nya itu ada suatu project bikin apartemen kayak, atau bikin project hotel kayak, atau berbentuk project ya usaha. Nah nanti juga sama, larinya itu duitnya juga ke situ. Lebih bahaya itu kalau misalkan dia golangkan di dunia uang-uang digital seperti cryptocurrency atau falas mata uang, ataupun dia main trading. Nah itu lebih bahaya. Kenapa? Karena sesuatu di kita itu semuanya udahlah, semuanya permainan lah. Setor dana di sini, mau pinjaman di sini, semuanya itu enggak ada yang benar-benar valid memberikan suatu keuntungan terus menerus. Nah mereka juga kan bisa digolong nih dalam satu usaha. Kemudian kalau misalkan usahanya lagi landing, terus mau gimana? Kalau misalkan perusahaan digitalnya rugi, terus gimana? Oh bang, ini kan baca valid nih, ini kan tanggung jawab nih. Kalau misalkan ada sesuatu kan bisa dikomplain, ataupun ibaratnya kalau misalkan dia penipu kan kita bisa lapor, kan seperti itu. Oke lah, penjelasan kita bisa bertindak ketika mereka ibaratnya sudah tidak beres lagi sama kita nih. Sekarang gini, secara logisnya nih, mereka itu pasti berbuat itu banyak sekali orang-orang ataupun bentuk perusahaan yang dikaitkan. Kemudian kalau misalkan itu nggak beres, aplikasinya bubar ataupun rugi, nah kalian bisa nih lapor nih tentang aplikasi A. Nah, maka laporan kalian itu jelas nggak bakal ditindak. Karena apa? Karena itu perusahaan menduplikasinya atas nama aplikasi, sedangkan yang kalian tutup itu aplikasi kan bisa ditutup. Oh bang, walaupun aplikasinya ditutup, tapi kan ada penanggung jawabnya dari beberapa orang perkumpulan tersebut, kan itu bisa ditutup. Kalau misalkan untuk laporannya itu hanya 1 orang ataupun sampai 10 orang, tetaplah nggak bakal ada suatu tindakan yang benar-benar menjudge mereka gitu ya. Ya paling cuma pemanasan, cuma klarifikasi. Nanti kan seperti itu aja hasilnya, duit kalian juga hilang. Ya udah, nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Ini satu resikonya. Saya terima kasih dan sampai jumpa lagi di channel Realitas Raden Ale. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.